Perkenalkan, nama saya Risma Sitanggang, NPM 22081085. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur HTML. Hal yang pertama, teman-teman masuk ke aplikasi Notepad. Berikut adalah tampilan utama di halaman Notepad. Nah, di halaman inilah kita akan memasukkan kode HTML. Ini merupakan kode dari struktur HTML. Pilih save dan simpan file di dalam folder pembelajaran HTML. Kita kasih nama filenya misalnya praktek 2. Jangan lupa ditambah ekstensi HTML. Kemudian pilih semua file, lalu simpan. Teman-teman masuk ke Google Chrome, lalu tekan Ctrl tambah O untuk memasukkan berkas praktek 2 HTML. Nah, inilah tampilan halaman web. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menampilkan judul halaman utama pada web browser yang saya buat, sehingga seseorang dapat melakukan pencarian di tab browsernya. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu mengisi di bagian tag title, yaitu misalnya saya ingin membuat judulnya kemudian saya simpan. Kemudian masuk ke web browser yaitu Google Chrome. Kemudian kita refresh. Maka akan muncul judul baru dari web browser yang kita buat. Selanjutnya di sini saya ingin menampilkan topik dari website yang saya buat, maka saya masuk ke kode HTML yang saya buat tadi di Notepad. Untuk membuat topik dari website, maka di sini saya menggunakan tag heading. Maka saya menuliskan tag heading di bawah tag body, karena tag body ini merupakan isi dari seluruh website. Maka kita ketik yaitu heading pertama, judulnya yaitu beri tutup heading pertama. Kemudian simpan dan masuk ke Google Chrome dan refresh. Pada heading ini memiliki tingkatan H1 sampai H6. Misalnya kita ganti H1 menjadi H3. Di bagian penutupnya juga kita ganti H3. Maka kita lihat perubahannya, kita save, kita lihat perubahannya di Google Chrome. Maka ukuran dari materi praktikum akan semakin mengecil. Selanjutnya, misalnya di sini teman-teman ingin menambahkan gambar di halaman website, maka saya mengetik src ini berfungsi untuk menentukan file gambar yang kita buat. Misalnya jenis dari file gambar kita ada JPG, PNG. Contoh di sini saya ingin menampilkan gambar, misalnya sawah.
melihat gambar dari JPG atau PNG, ini ada keterangannya yaitu JPG. Maka kita masukkan nama filenya yaitu sawah, ekstensinya yaitu JPG. Kemudian kita save. Maka kita sudah berhasil menampilkan gambar di halaman website. Misalnya, kemudian di sini saya akan mengubah tampilan dari web agar terlihat cantik. Maka saya membuat warna latar belakang pada halaman web saya. Maka di bagian body saya menambah perintah mengganti latar belakang. Untuk latar belakangnya saya buat ini. Kemudian saya simpan. Kita lihat perubahan di halaman web. Nah, tampilan latar belakangnya sudah berubah menjadi pink. Selanjutnya, saya di sini ingin membuat garis lurus pembatas horizontal. Maka di sini saya akan menambahkan tag HR. Maka kita simpan. Maka akan tampil di bawah gambar yang telah kita buat yaitu garis pembatas lurus. Inilah garis pembatas lurusnya. Tag HR ini sering digunakan untuk memisahkan beberapa paragraf. Kemudian di sini teman-teman ingin membuat link aktif pada pemrograman HTML. Maka untuk itu saya memasukkan kode programnya yaitu Ahref. Ahref ini berfungsi untuk memasukkan atau membuat link menuju ke halaman dari link yang kita masukkan. Di sini saya memasukkan link Shopee, kemudian saya membuat keterangannya yaitu Shopee. Maka kita simpan dan masuk ke Google Chrome dan kita refresh. Maka akan tampil dari link Shopee itu. Maka kita klik Shopee ini, maka kita akan menuju halaman dari Shopee. Misalnya di sini kita ingin memasukkan inputan dari email dan password. Maka untuk kode HTML-nya sebagai berikut. Jika kita jalankan kode HTML ini, kita simpan, masuk ke Chrome, maka kita dapat memasukkan email dan password di dalam web yang telah kita buat. Dan selanjutnya di sini saya ingin menambah inputan baru yaitu jenis kelamin. Untuk programnya seperti berikut. Ada tulisan jenis kelamin dengan tag BR. Tag BR ini berfungsi untuk membuat baris baru, sedangkan radio name ini berfungsi untuk membuat tombol pilihan dengan cara memilih salah satu pilihan. Pilihan itu yaitu ada laki-laki dan perempuan. Untuk itu, mari kita lihat perubahannya. Kita refresh. Maka tampillah di halaman web kita yaitu pilihannya yaitu laki-laki dan perempuan. Maksud dari tag BR yaitu membuat baris baru itu seperti apa? Misalnya kita hapus tanpa menggunakan tag BR, kita simpan, maka perubahannya kita refresh.
bagian jenis kelamin, yaitu akan menyatu dengan pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu di sini saya ingin menampilkan input dan komentar di web. Untuk programnya sebagai berikut. Textarea. Textarea ini berfungsi untuk membuat komentar panjang. Lalu rows. Rows ini ukuran tinggi baris dari komentar yang kita buat. Lalu course. Course ini yaitu ukuran dari lebar kolom yang telah kita buat di komentar. Untuk itu mari kita simpan dan lihat perubahannya. Maka di web yang telah kita buat akan tampil kolom komentar. Selanjutnya di sini saya ingin membuat tombol login. Maka perintah yang digunakan sebagai berikut. Fungsi dari tag button ini adalah untuk membuat tombol. Maka kita simpan dan tombol loginnya sudah tampil di halaman web. Cara menampilkan tabel di dalam halaman web. Lalu masukkan tag tabel. Di dalam tag tabel ada perintah border dan ada perintah width untuk menentukan lebar dari tabel, dan ada back color yang berfungsi untuk memberi warna pada tabel. Kemudian ada tag tr dan tag td, di mana berfungsi untuk membuat baris dan kolom. Nah, di sini saya ingin menampilkan 3 baris dan 3 kolom. Untuk mengisi nomor tabel diletakkan setelah tag td buka. Nah, inilah tampilan tabel di halaman web.